Assalamualaikum umat akhir zaman. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Hamas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun oleh Ahmed Yasin. Hamas melakukan serangan 7 Oktober untuk beberapa alasan yang disebarkan media. Tapi apakah kita tidak bertanya secara pribadi? Mengapa Hamas melakukan pembantaian sampai korban melebihi 1.000 yang diantaranya ada anak-anak dan wanita? Padahal mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah ini dibenarkan oleh Islam? Dan mengapa pembobolan perbatasan Hamas begitu mudah memasuki wilayah Israel? Padahal Israel mempunyai peralatan canggih untuk setiap perbatasan. Terkhusus lagi di perbatasan Gaza. Dan kemana tentara Israel saat itu memang kita melihat adanya pertempuran antara Hamas dan tentara Israel. Tapi kemana bantuan tentara lainnya saat itu? Dari semua rekaman yang ada, mengapa semua video didapatkan oleh pihak Israel? Dan jika serangan 7 Oktober adalah suatu kemenangan, mengapa tidak ada satupun rekaman yang disebarkan oleh pihak Hamas jika ia berniat mendokumentasi kemenangan? Mengapa tidak adanya perlawanan atau perlindungan kepada anggota Hamas yang menggunakan kamera? Ketika Hamas tertembak, saat itulah rekaman selesai dan tidak ada tembakan perlindungan atau bantuan anggota Hamas yang datang untuk mengamankan rekaman dari temannya yang syahid. Jika saudara melihat penyerangan pada semua rekaman di 7 Oktober, pastilah saudara mendapatkan beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Apakah 7 Oktober adalah suatu skenario Israel, dan Hamas masuk dalam jebakan skenario ini? Mustahil jika Israel tidak mengetahui jauh hari sebelum serangan 7 Oktober terjadi. Tentunya serangan 7 Oktober merupakan tanda fitnah akhir zaman, yang dimana kita tidak menyadari hal tersebut, bahkan kita ikut serta dalam fitnah besar ini. Contohnya ada beberapa akun ikut serta dalam menyebarkan serangan Hamas pada 7 Oktober, dan begitu banyak like dari umat Islam, dan tentu itu merupakan keikutsertaan mereka. Seakan itu benar, serta bangga akan perihal tersebut, padahal mereka terlarut dalam fitnah akhir zaman ini. Sebagian bangsa Arab menganggap Hamas adalah teroris, karena serangan tersebut jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ustadz di Indonesia menganggap itu termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan begitu terjadilah adu domba di kalangan umat Islam. Asal tahu saja, inilah yang diharapkan kaum Zionis Yahudi Israel, dan tentu itu sudah ada dalam kitab Al-Quran, jika kalian benar-benar mengkaji sifat-sifat Yahudi di Al-Quran. Jika Hamas bukan pelaku dari pembobolan perbatasan pada 7 Oktober, dan melakukan pembantaian pada rakyat sipil Israel, terus siapakah pelaku di balik serangan tersebut? Apakah itu agen Mossad Israel? Berikut video penjelasannya. Wake up, Americans. You're about to be pulled into a war with Arabs, with the Muslim world, and you're going to be made to believe that something horrible that happened to you was done by the Muslims. But it wasn't done by the Muslims, it was done by a wild card, the Israeli Mossad, that's cunning and ruthless, and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. That's the literal definition of a false flag. You're right that that's a false flag. That's not my conspiracy theory, that's the U.S. Army report. The day before, published the day before 9/11. You can call me any name you want to call me. That's a U.S. Army report. They warned us. They were telling us what Israel is capable of doing. Adapun berikut video kejanggalan dari serangan Hamas pada 7 Oktober. Perhatikan RPG yang digunakan Hamas, apakah roket RPG terlepas setelah diletakkan, atau setidaknya RPG mengeluarkan percikan api saat menembak mobil tersebut. Terlihat jelas RPGI yang digunakan sama sekali tidak menembak. Roket yang mengenai mobil merupakan arah lain. Ini adalah salah satu video yang mungkin masuk di akal saudara sekalian. Untuk video yang lainnya saya tidak menyampaikan hal tersebut, karena itu menyangkut agama,
di mana video itu tidak akan masuk di akal bagi iman saudara sekalian. Adapun beberapa referensi dari kasus ini diantaranya. Pertama, ada serangan menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat WTC. Kita tahu pasti fakta di balik serangan ini, yang mana Islam dituduh dalam serangan tersebut, dan kita tahu bahwa ini adalah fitnah bagi umat Islam. Tahulah dalang dari semua itu. Kedua, Holocaust. Mengingat sejarah Hitler yang melakukan pembantaian kepada Yahudi Eropa, dan kita tahu bahwa mereka Yahudi menyimpan rekaman video agar seluruh dunia menyaksikan kejamnya Nazi kepada Yahudi, dan itu membuat dunia prihatin kepada mereka. Dan kini mereka mencoba mengulanginya lagi pada serangan 7 Oktober, dan itu berhasil mendatangkan beberapa dana militer, serta dengan alasan inilah mereka membela diri untuk menyerang. Ketiga, ada kasus Jessica Wongso. Ada apa dengan kasus Jessica Wongso dengan peristiwa 7 Oktober? Perlu kita ketahui kasus Jessica viral kembali di tahun 2023, dan itu terjadi sebelum serangan 7 Oktober, bahkan selisih kasus dari Jessica dengan 7 Oktober begitu dekat. Inilah alasan yang valid untuk mengetahui fakta dari fitnah serangan 7 Oktober. Karena dengan mengkaji video dari beberapa kasus Jessica Wongso, seperti bukti rekaman di kafe, dan hasil rekaman beberapa sidang, tentu kita melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus tersebut. Begitu pula dengan kasus dari serangan 7 Oktober, jika kita mengkaji lebih dalam tentang Hamas, ketika ia berhasil membobol perbatasan, dan melakukan pembantaian kepada rakyat sipil Israel, tentunya kita juga akan mendapatkan kejanggalan dari serangan tersebut. Jika kalian ingin mengaji serangan pada 7 Oktober, maka kalian harus paham bagaimana sistem dari kinerja alat militer, perfilman, politik dan Al-Quran. Apakah mungkin Allah mengangkat kasus Jessica Wongso agar umat Islam di Indonesia dapat mengungkap fakta dari fitnah ini? Jika memang benar, mengapa saat itu tidak ada yang sadar akan perihal tersebut? Apakah umat Islam terlerai atas fitnah ini? Di manakah iman mereka? Mungkinkah negeri ini ditunjuk atau dipilih oleh Allah? Wallahu alam. Semoga saja ini adalah petunjuk untuk kita semua. Share video ini jika kalian percaya, agar menjadi pahala bagi kalian insya Allah. Terima kasih telah menonton, semoga saudara sekalian selalu dalam lindungan Allah. Sekian dan terima kasih.